puji bagi Tuhan semesta alam. Kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kebalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalem, rahayu. Selamat datang di podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama di Kementerian Agama Kabupaten Purworejo bersama saya Daniel Suharto. Ya, kita bisa duduk bareng di tempat yang namanya saja sudah adem, lantai surga. Meskipun ya kalau dilihat lantainya biasa saja, tapi semoga obrolan kita hari ini bisa membawa hawa surga di hati kita semua. Amin. Hari ini kita tidak kumpul untuk membandingkan siapa yang lebih benar, tetapi untuk mencari cara bagaimana Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu bisa terus berjalan bersama. Seperti dua sisi mata uang, beda wajah tapi nilainya sama. Kata orang Purworejo, yen rembukan mung nggo menang-menangan mesti ora ana rampunge. Tapi yen nggo golek mumpangate mesti entuk manfaate. Jadi mari kita fokus mencari manfaat, bukan perdebatan semata. Nah, hari ini kita akan ditemani dua tokoh yang kita sudah kenal, mewakili dua ormas Islam besar di Kabupaten Purworejo dan juga secara umum di Indonesia. Jelas ini namanya Muhammadiyah dengan NU itu adalah satu ormas keagamaan yang paling besar. Nah, saya akan perkenalkan yang satu adalah Bapak Kiai Dr. Andes Pujiono sebagai Ketua Muhammadiyah, perwakilan Muhammadiyah di Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum. Ya. Lalu yang kedua adalah Bapak Kiai Haji Habib Soleh SPDI yang mewakili NU dan saat ini juga sebagai Ketua KUB Kabupaten Purworejo. Assalamualaikum. Ya, ya, mulai dari itu pada siang atau sore hari ini kita akan bersama-sama mendengar dari apa yang akan disampaikan paparan dari FKUB, karena pas ini ada maka FKUB akan memaparkan mengenai tugas pokok dan tugas pokok yang ada di FKUB dan program unggulan yang dimiliki di Purworejo ini. Kami persilakan Pak Kiai Habib Soleh untuk memberikan paparan. Ya, terima kasih waktunya Pak Dr. Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi untuk kita semua. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang tugas pokok FKUB Kabupaten Purworejo atau FKUB secara keseluruhan di Indonesia itu hanya ada 4. Yang pertama adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan untuk Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Untuk selanjutnya yaitu melakukan rekomendasi tertulis untuk pendirian rumah ibadah yang sudah memenuhi persyaratan dan juga melakukan sosialisasi perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Itu tugas pokok FKUB di Indonesia. Untuk selanjutnya agar FKUB itu bisa sinergi, bisa berkembang, dibentuk yaitu sayap FKUB Pak Daniel. Itu di Purworejo sudah ada PKUB yaitu Paguyuban Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Purworejo. Alhamdulillah Di setiap kecamatan, dari setiap setiap kecamatan sudah dari 16 16 kecamatan terbentuk semua. ya. Dan alhamdulillah di
tahun 2026 ini FKUP sudah mendapat hibah dari pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Sekali lagi matur nuwun dari Bupati Purworejo, anggota dewan semua yang terlibat, sehingga kami bisa melaksanakan tugas lebih leluasa atau lebih mantap karena sudah ada hibah dibanding kegiatan-kegiatan di tahun 2024 atau sebelumnya. Nah, untuk program pokok itu Pak Daniel itu ada 4 yang paling utama. Yang pertama adalah kemarin kita di awal tahun 2025 itu melaksanakan studi tiru di Jawa Barat itu Pak Daniel. Ya. Di Jawa Barat itu luar biasa, dukungan masyarakat itu luar biasa, turisme juga luar biasa, apalagi ada Kang Dedi ini semakin menguat terutama dalam moderasi beragama. Terus yang kedua melakukan dialog, yaitu setiap 16 kecamatan atau setiap kecamatan PKUB itu berdialog lintas agama. Alhamdulillah sudah dilaksanakan semua. Tinggal sudah selesai semua ya? Sudah semua Pak, alhamdulillah. Ini untuk dialog, alhamdulillah. Dan itu juga melibatkan semua tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di tingkat kecamatannya masing-masing. Terus yang kedua, ini baru kali ini sejarah ini Pak Daniel sama Pak Budiono, itu belum pernah ada yang namanya gelar budaya ini Pak. Ya. Itu luar biasa. Asosiasi berpuluh-puluh tahun baru kali ini ya. Baru kali Ya. ini, alhamdulillah. Itu bisa dilaksanakan di pendopo dari mulai jam 8 dan hampir menjelang zuhur. Semua agama, Semua agama. MLKI. Iya, itu dari NU itu malah luar biasa nih Pak Buji. NU itu malah jadilah karena katanya sholawatnya sudah biasa, sehingga kemarin NU itu malah jadilah. Terus dari sahabat kami ini dari Muhammadiyah itu Ben. Terus yang dari Kristen ada tarian ya. campur sari. Ya. Yang dari Katolik ada nyanyian-nyanyian. Ya, kur juga. Ada kur, terus ada dari Buddha, terus ada dari aliran kepercayaan dan penghayat, dan penting walaupun Konghucu itu sedikit itu bisa menampilkan barongsai yang sangat mengukur Ya. Dan menjadi anti klimaknya kita. Wah, itu luar biasa, matur. Ya. Itu paling. Ya. Terus yang keempat itu adalah sekolah moderasi beragama. Dulu hanya di tingkat Kabupaten Purworejo ini Pak Daniel. Hanya sekilas ketika dulu pernah mendapat bantuan dari Kanwil itu ada sekolah moderasi beragama tapi tingkat kabupaten. Tapi alhamdulillah tahun ini bisa melaksanakan Di semua sekolah kecamatan. moderasi beragama di semua kecamatan. Sasaran pokok karena kita di tahap tahun awal adalah di tingkat SMA atau MA atau SMK. Hanya satu tadi di Kaligesing, yang alhamdulillah Pak Daniel juga rawuh. Ya. Karena di sana tidak ada SMA. Tidak ada Ya, hanya ya. kecil, sehingga ditunjuk oleh Pak Daniel selaku pembina di tingkat kecamatan Kaligesing yaitu SMP Negeri 24 ya, Alhamdulillah 24 kali kesing. sudah Berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan itu yang ke-15 Pak. Jadi masih ada satu Tinggal lagi satu, ya. Di Nanti di bener ya. Nah, kurang lebih itu Pak Daniel Oke. program-program pokok unggulan kami, dan alhamdulillah kami bisa disupport dengan teman-teman. Alhamdulillah kegiatan FAUB untuk tahun ini secara umum sudah 90% bisa berjalan baik dan lancar. Tinggal nanti untuk selanjutnya pengekspresian dan sebagainya itu. Ya, itu Pak Ya. Daniel yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak Ketua FKUB yang sudah memberikan paparan kaitannya dengan tugas pokok dari FKUB. Nah, Bapak-bapak, walaupun kita hanya bertiga di ruangan ini, suasana justru pas ya. Tidak ada kamera besar, tidak ada tepuk tangan audien. Jadi kita bisa bicara lepas, santai tapi tetap Tanpa bermakna. beban. Nah, tanpa Tidak punya beban. Nah, kita anggap saja ini seperti ngobrol di teras rumah sambil minum wedang jahe. Ya, menyusul ke sana. Tapi dalam, ya. Oke, jadi, nah sekarang kami ingin bertanya di situ. Baik, kita mulai dari Muhammadiyah dulu. Pak Haji Dr. Andes Budiono, dalam pandangan Muhammadiyah, peran apa yang paling utama di Purworejo ini? Ya, apakah fokusnya lebih ke pendidikan, ke sosial, dakwah, atau mungkin semuanya itu diramu menjadi satu seperti sayur lodeh Purworejo? Isinya macam-macam, tapi rasanya tetap menyatu. Terima Bagaimana kasih, Pak? Pak Daniel. Monggo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkanlah saya Bapak Dr. Andes Budiono, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Sebelum menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Daniel, perlu kami sampaikan bahwa organisasi Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan yang dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang banyak bergerak di bidang sosial. Sekalipun begitu, setidak-tidaknya ada 4 sasaran dakwah Muhammadiyah atau yang dikerjakan Muhammadiyah. Yang pertama adalah di bidang akidah, yang kedua adalah di bidang ibadah, yang ketiga di bidang akhlak, yang keempat adalah
muamalah duniawiyah. Nah, inilah yang barangkali nanti bisa kita diskusikan panjang tentang muamalah duniawiyah. Masalah akidah tentu sudah selesai. Saya mau menyatakan begini teman bapak-bapak dan para pemirsa yang saya hormati. Dalam perspektif syariah sebenarnya sudah selesai, tidak ada perdebatan. Di dalam perspektif paham keagamaan itu memang di Indonesia ada macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI dan yang lain-lain. Tapi ini dalam perspektif bukan syariah, tapi adalah paham keagamaan atau yang disebut dengan fikih. Nah, kalau sudah fikih memang tidak bisa dipersamakan. Tapi syariatnya sudah selesai. Hajinya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, semua sama semua. Nah, yang bedanya adalah pada persoalan-persoalan fikih. Nah, fikih ini adalah menjadi khilafiyah yang tidak perlu diperdebatkan karena semua ada dasarnya. Nah, yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana nanti ke depan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah di bidang muamalah duniawiyah. Ini yang bisa digarap bersama-sama. Saya pikir itu Pak Daniel yang mungkin dalam perspektif tugas Muhammadiyah dalam bidang muamalah duniawiyah itu salah satu yang kemudian tadi disebut apakah sosial atau budaya atau ke sekolah. Nah, Muhammadiyah salah satunya adalah di bidang sosial keagamaan itu ada sekolah, ada panti yatim Muhammadiyah, kemudian di bidang pelayanan sosial atau di bidang kesehatan ada rumah sakit. Semua itu adalah kategorinya adalah muamalah duniawiyah. Tetapi adalah kontennya ibadah, tapi ibadah umum, bukan ibadah madzhab. Ibadah madzhab itu ya sholat, puasa, zakat, jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar. Syariatnya sama, NU ya sama, Muhammadiyah sama. Cuma di dalam implementasi pelaksanaannya ini memang menggunakan madzhab masing-masing yang semua ada dasar masing-masing dan semua itu diyakini. Nah, yang perlu saya jelaskan juga di sini teman-teman sekalian yang saya hormati, bahwa di dalam perspektif istihad di dalam Muhammadiyah itu adalah kalau istihad itu dilakukan benar itu pahalanya 2. Nek salah pahalanya 1. Jadi nggak ada dosa istihad. Nah, itu. Tapi makomnya untuk istihad adalah para ulama, para fuqaha yang di dalam Muhammadiyah ada di dalam majelis tarjih Muhammadiyah. Kira-kira itu perspektif Muhammadiyah, Pak Dhani. Ya, terima kasih sekali, Pak. Terima kasih. Kami ini kan dari orang Kristen ya, seringkali tidak tahu, tidak paham ya. Tetapi dengan pertemuan begini, harapan kami saya juga akhirnya mengerti. Nah, sekarang ke NU ini, ke Pak Kiai Habib Soleh ya. NU itu terkenal dengan kekuatan tradisi dan kebersamaan. Kalau di Purworejo, nilai apa yang paling dijaga supaya umat tetap rukun? Nah, apakah seperti menjaga pawon tetap ngubul biar tetangga tahu rumah ini hidup dan hangat? Apa nilai utama yang selalu dijaga oleh NU di Purworejo, Pak? Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami Ketua FKUB, tapi di NU kami menjadi akwan di Suriah. Kalau di tingkat kecamatan ada MIJ. NU itu ada organisasi sosial kemasyarakatan. Di NU itu ada Suriah, ada Tanfidiyah. Kalau Suriah itu adalah memang bagiannya para kiai-kiai yang alim-alim di bidang agama, wabil khusus. Tapi kalau Tanfidiyah adalah pelaksana daripada kebijakan dari Suriah itu tersebut. Tidak lain sebenarnya hampir sama. 2 sisi, yaitu ada yang hablum minallah, hablum minannas. NU dan Muhammadiyah itu sama, Tuhannya sudah sama, rukun Islam sebenarnya. Yang membedakan bagi kami sama kakak saya itu cuma pertama, kakak saya pun lebih tua. Muhammadiyah itu lebih tua ya, daripada 12 sama 26 ya. Yang membedakan ketuanya. Kalau ini Mas Haidar Nasir. Kalau saya Mas Saleh Yaakob. Itu ya Mas. Yang kedua, lambangnya juga. Lambangnya semua yang 2 terus dari hari kelahirnya itu yang membedakan. Tapi pada prinsip furu'iyah atau prinsip pokok ajaran agama Islam sama, rukun Islam dan sebagainya. Nah, di Purworejo itu memang NU dan Muhammadiyah itu bagikan 2 sisi yang tidak dipisahkan, Mas. Nek sadar tenan yo kudu sadar kiwa, Mas. Itu harus tidak dipisahkan. Cuman kebetulan kemudian dulu itu sejarah itu kalau Muhammadiyah Pak Dalil di kota, maka kebijakannya lebih modern. Kalau kami di desa ketemunya karo wong desa-desa, maka wong desa-desa itu kalau langsung dalil ya gak mudeng, Pak. Maka kadang-kadang tradisi yang dibangun tapi tidak bertentangan dengan syar'i. Kadang orang mengatakan metung dino matang puluh itu podo karo Kristen Katolik Hindu Buddha. Itu cuma untuk hitungannya saja, tapi amaliyah di dalamnya itu adalah beda. Maka di NU itu kan ada tradisi genduri. Genduri itu kata sesepuh saya itu ya bagikan mengamalkan Pancasila itu Pak Puji. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kumpul bermaca qul huwallahu ahad Allahus samad ping 3 itu katanya
baca kulhu 3 kali saja kalau belum di baca Quran. Baca Quran 1. Wah, itu Bang Ji, itu cocok kan. Kakak saya lebih alim itu dari itu. Baca kulhu 3 kali banyak itu, Pak. Terus yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika kami genduri di NU, itu walaupun tetangganya itu Kristen, Katolik, Muhammadiyah, Muslim, orang itu tetap ikut. Terus Pak Daniel. Saya juga ikut itu. Saya selalu diundang juga gitu. Makan bersama, berkat bersama. Iya. Terus yang ketiga, persatuan Indonesia. Salah satunya itu tidak lain. Cuman ketika sudah duduk bareng beda apapun, tapi ketika duduk jagong bareng itu yakin rasanya seperti inilah, ada muatan kerukunan yang luar biasa. Yang keempat, perakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus kumpul-kumpul ya orang yang mimpin tahlil ditunggangi. Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Bahkan semua mangkat Pak Daniel, Pak Puji. Itu dan berkatnya sama itu Pak. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Kalau nggak hadir biasanya juga tetap entuk gitu Pak. Entuk Pak. Maka Pak MB, Pak warisan namanya. Warisan bukan warisan orang meninggal, agar berkat. Berkat, ya, warisan berkat. Kalau itu ada MBG makan bergizi gratis, itu kalau di NU MBG itu makan berkah gratis. Bahkan ada M3 ini Pak. Sekarang ada Macet, ada Madang, ada Medan dan ada banyak berkatan. Ya, kurang lebih seperti itu. Tadi banyak kesamaan dan selama ini walaupun berbeda, tapi alhamdulillah tidak pernah nuansa perbedaan itu menjadi konflik di Projo. Dan mulai saya kecil kelihatannya belum pernah kok ada konflik antara NU sama Muhammadiyah. Itu cuma perbedaan itu memang rahmat Pak. Jadi perbedaan itu rahmat Pak. Bagian pelani itu bermacam-macam, tapi kalau kita bersama. Maka sama teman nih pada kakak saya. Kata kakak saya Pak Pujian itu beliau sering mengatakan orang itu semakin alim, semakin tinggi ilmu agamanya, semakin tinggi moderasinya atau toleransinya. Pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari itu satu guru. Satu guru. Dan menurut riwayat itu adalah justru Habib itu meskipun tidak gelar Habib itu turun Nabi kalau kita lihat sejarahnya itu. Artinya dari perspektif gurunya sama, Soleh Darat sama, kemudian Ki Minangkabau sama. Jadi tidak ada persoalan. Cuma Ki Haji Ahmad Dahlan itu mohon maaf itu dipraktisi. Nah, maka begitu. Jadi Ki Haji Ahmad Dahlan tidak meninggalkan kitab, tapi Hasyim Asy'ari kalau nggak salah ada 8 kitab itu. Tapi Muhammadiyah meninggalkan apa? Jejak. Rekam jejaknya berupa apa? Amal yang praktis. Maka bahasanya begini, Muhammad itu banyak amal solehnya, amal jariahnya, NU banyak amalannya. Nah, maka dipadukan antara amal soleh dan amalan itu insya Allah jadi sinergi. Yang kedua ini yang penting, menurut saya penting. Di dalam perspektif dasar di dalam Al-Quran teman-teman sekalian, para hadirin yang berbahagia dan para penonton, di dalam NU itu saya lihat itu landasannya adalah wataksimu, Al-Imran 103. Di Muhammadiyah adalah Al-Imran 104 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair itu. Jadi ngambil ayatnya pun ya satu iringan sama. Nah di ayat 101-nya sama takwa. Jadi itu ayat 101 dipakai bersama-sama, 103-nya dipakai NU, 104-nya dipakai Muhammadiyah. Tujuannya sama, nggak ada yang beda. Ini tambahan. Yang paling pokok itu di Al-Quran itu kan ada narasi yang ya ayyuhalladzina amanu untuk khusus, tapi ketika di FKUB itu ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya nas. Ya nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami jadikan laki-laki perempuan, wa ja'alnum syu'uban wa qabal, ada beberapa bangsa, suku, bahasa, agama, tapi lita'arafu seperti ini saling kenal. Jadi yang paling indeks terakhir paling hebat itu orang yang paling takwa di sini. Itu aja Pak. Ya, waduh luar biasa ini. Ya luar biasa. Nah, kalau dilihat dari luar Muhammadiyah dan NU ini memang kadang dianggap berbeda jalur. Tapi menurut panjenengan berdua, apa kesamaan paling besar? Apakah seperti dua petani yang lahannya beda arah, tapi air irigasinya itu dari sungai yang sama? Nah sekarang menurut panjenengan berdua dari Muhammadiyah maupun NU, mana Pak itu? Kesamaan yang besar itu apa? Terima kasih Pak Daniel. Tadi di awal saya sampaikan bahwa dari sisi akidah NU dan Muhammadiyah tidak sama, tidak ada perbedaan. Akidahnya la ilaha illallah, suratnya sama, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Syahadatnya sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sama. Syahadatnya sama. Ibadahnya sama. Salat maghrib ya 3, salat subuh ya 2, salat isya ya 4, salat maghrib 3, salat asar 4, enggak ada yang beda. Puasanya sama. Sama. Nah, cuma di dalam perspektif puasa dan salat ini dalam mengawal ini yang mungkin di tengah-tengah kehidupan masyarakat sering kok Muhammadiyah posone ora bareng karo NU, kok Lebodo ora bareng. Begitu biasanya. Saya jelaskan supaya masyarakat jelas memahami. Jadi sesungguhnya dalam syariah itu yang ajarannya adalah puasa.
Tetapi ketika kita akan berpuasa itu adalah ketika kita ada pada bulan Ramadan, dan untuk menentukan satu Ramadan itu, ini yang kemudian terjadi perbedaan metodologi. Kata hadis mengatakan bahwa berpuasalah kamu kalau kamu melihat bulan, berbukalah kalau kamu melihat bulan. Nah, kalau bahasa melihat itu ada melihat bil fi'li. Nah, ini yang dilandasi oleh teman-teman Nahdlatul Ulama adalah melihat bil fi'li dengan langsung. Maka ru'yatul hilal yang kita laksanakan setiap tanggal 29 atau 28 di bulan-bulan yang sebelumnya untuk mengetahui apakah kemudian bulan akan muncul atau tidak. Itu melihat dengan mata, dan itu sahih Bukhari Muslim artinya, nggak ada pertentangan. Muhammadiyah mengakui itu, nggak ada perbedaan. Nah, yang kedua dengan melihat bil ilmi, dengan ilmu. Ya, karena perputaran bumi, perputaran bulan yang mengelilingi matahari itu adalah sudah dari sononya, sunatullahnya itu. Maka untuk menentukan bilangan bulan waktu ini adalah bisa kita menggunakan apa yang disebut hisab, perhitungan. Nah, itu yang dilakukan Muhammadiyah dengan perhitungan. Dasarnya jelas, ada surat Ar-Rahman ayat 5, ada Yunus ayat 5, kemudian Yasin 39, 40 itu ada semua, Al-Quran ada semua. Nah, perhitungan itu adalah dengan cara menghitung. Ya. Nah, perhitungan itu menurut Muhammadiyah ini sebagai bagian yang bahasanya lebih akurat. Maka kemudian sering terjadi, sebenarnya nggak ada masalah, baik bil fi'li maupun bil ilmi nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kategorinya, Pak. Ketika istimewa, istimewa kemudian bulan itu muncul. Padahal sama bulan itu muncul di bawah ufuk atau di atas ufuk. Kalau di bawah ufuk maka nggak ada masalah, semua sama, ini belum tanggal 1. Tapi kalau di atas ufuk ada persoalan. Kalau di atas ufuk, kalau 2 derajat itu imkanur ru'yah, bisa dilihat. Tapi kalau menurut di bawah kurang dari 2 nggak bisa dilihat. Kalau nggak bisa dilihat, maka kemudian teman NU adalah menggenapkan menjadi 30. Tapi kalau paham Muhammadiyah, mbuh kuwi iso didelok, mbuh kuwi ora. Kalau sudah wujudul hilal, wis wujud, ini nggak bisa didelok tapi dihitung menurut ilmu astronomi bisa, ya sudah tanggal 1. Maka sering menjadi beda begitu. Indikatornya ya memang beda. Akhirnya ya sudah dilaksanakan. Yang penting puasa itu 1 Ramadan, bojo 1 Syawal. Cuma karena penentuan metodologinya beda, hasilnya bisa beda. Tapi kuncinya adalah 1 Syawal dan 1 Ramadan adalah sama. Bagaimana dengan NU ini? Oke, tadi saya sampaikan. Sebenarnya banyak kesamaan tadi. Yang pertama tentang rukun Islam kan sama, nggak ada perbedaan. Tapi itu yang disampaikan ibadah makhluk itu, nggak ada Muhammadiyah haji di Palestina, nggak ada. Sama. Rukun iman juga sama. Nah, cuman perbedaan tadi yang disampaikan oleh Pak Puji dalam penentuan hilal itu sama-sama diperbolehkan. Maka di NU ya tidak pernah, walaupun Muhammadiyah itu menentukan itu warga Muhammadiyah puasa hari katakan hari kaya silakan, tapi tetap di dalam NU atau Muhammadiyah selama kapan puasanya kowe ya tetap tanggal 1 poso. Gitu. Jadi yang penting esensinya ya. Esensinya. Semua itu yang untuk menyempurnakan juga sumuli rukyati wa aftiru liru rukyati. Kalau memang fa'in goma ya fa'atimu. Pernah Rasulullah itu. Tapi kan sekarang alat sudah canggih, maka dalam perbedaan itu tergantung bagaimana cara karena ilmiah semua. Jadi sekali lagi bila mana ada perbedaan itu bukan perbedaan yang harus dipertentangkan karena sudah ada dasar semua. Kami juga alhamdulillah nyaman-nyaman saja seperti di Purworejo, katakanlah kadang sering kalau hasil hisab itu lebih duluan maka sholat di lapangan. Kalau tanggal 1-nya itu berbeda maka kadang di Masjid Agung itu sudah di mana, bahkan bukan di Purworejo saja, seluruh Indonesia, dan alhamdulillah orang sudah bisa memahami perbedaan itu. Terima kasih. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah dan NU dalam mengelola perbedaan ibadah supaya nggak jadi bahan cekcok? Soalnya kan kalau soal sambal saja bisa beda, ada yang pakai terasi, ada yang cuma bawang, tapi makan nasinya kan tetap bareng. Nah, bagaimana mengelola perbedaan ibadah supaya tidak jadi masalah? Ya, terima kasih Pak. Dari saya dulu jawab, saya urut tua ya, karena yang tua. Jadi perbedaannya itu di awal adalah sunatullah. Kita itu lahir aja berbeda. Termasuk di dalam pemahaman agama juga kemudian punya dasar yang masing-masing diakui rajih, bisa diakui kebenarannya menurut paham yang diikutinya. Nah,
sekarang adalah yang paling penting adalah, mohon maaf, ketika kita di tingkat elit sesungguhnya ada masalah. Saya dengan Gibson, dengan Pak Hamid, dengan Pak Farid dulu, dengan siapa namanya Pak Haikal, kemudian dengan Kiai siapa Pak yang Suryanya, Pak Dawud, udah ada masalah sesungguhnya. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan keakraban ini di tingkat level elit Muhammadiyah dan itu dibawa ke tingkat bawah, di tingkat grassroots itu. Kalau orang Jawa di Kiai Kampung, maka di Kiai Kampung ini dikenalkan sehingga tidak ada persepsi yang salah tentang perbedaan itu, karena perbedaan sunatullah. Maka tugas kita di dalam level pimpinan ini bagaimana kemudian mencerahkan masyarakat di level bawah, karena sesungguhnya masing-masing punya dasar yang kuat. Yang kita adalah waluna amaluna walakum amalukum, gitu. Amalmu ya amalmu, amalku amalku. Nah, itu dalam konteks beda agama, lakum dinukum waliyatin. Karena amalannya dicatat bagaimana amalan pribadi. Tidak bisa amalan organisasi, nggak ada. Jadi amalan organisasi nggak ada, Pak. Amalan itu pribadi. Tidak ada amalan organisasi. Organisasi itu hanya menjadi wasilah, alat untuk berjuang. Ini yang kadang-kadang sering salah. Jadi paham organisasi itu dikira agama, bukan. Agama itu adalah wadah untuk menghimpun jamaah kemudian berorganisasi. Nah, di Muhammadiyah itu goalnya sekarang nih Pak Dani di Kabupaten Purjo ini, karena kebetulan ketua PDM, itu ada 3 goalnya, ada 3J. Jadi jamaah, jami'iyah, jariyah. Ini di Muhammadiyah. Apa itu jamaah? Ya, jamaah itu kekuatan jamaah kita menghimpun jamaah Muhammadiyah di tingkat ranting, di tingkat cabang. Karena Muhammadiyah itu esensinya di ranting dan cabang, Pak. Kalau pimpinan daerah itu nggak punya anggotanya ya camping. Maka esensi Muhammadiyah tidak di daerah, tidak di PP, bukan di Bahai dan Nasir, tapi ada di ranting. Di ranting, di cabang itu Muhammadiyah itu sesungguhnya. Itu dihimpun untuk apa? Berhimpun untuk kemudian mengembangkan amal soleh. Maka mohon maaf, di ranting itu ketika 5 orang kumpul dari SD Muhammadiyah, 6 orang kumpul dari TPQ, 3 orang kumpul dari TK Aisyah, 4 orang 5 orang kumpul jadi rumah sakit. Ini ketika kemudian ini ingin mengembangkan amal usaha Muhammadiyah, amal soleh kita dengan apa namanya? Ya, setelah jamaah kemudian jamiyah. Jamiyah itu apa? Soliditas. Nah, organisasi itu harus solid dari saya heran itu. Yang paling hebat itu saya ingin contoh Katolik itu. Katolik itu paling solid itu. Dari Vatikan sampai ke rumahnya Mas Rudi itu kurikulumnya sama itu. Itu luar biasa itu Katolik itu. Jamiahnya luar biasa. Muhammadiyah itu kadang-kadang juga sudah nggak bisa begitu malah. Karena di tingkat bawah dengan di atas itu nggak. Nah, cuma mohon maaf di dalam Muhammadiyah itu memang apa namanya? Alur berpikirnya berbeda, Pak. Jadi mohon maaf, bisa jadi saya itu meskipun ketua PD, pendapatnya nggak sama dengan anggota Muhammadiyah. Nah, itu bedanya. Tapi teman-teman Nahdien kalau kiainya ngomong A sampai dakwah A, itu yang hampir seperti Katolik itu. Kalau mau beda kayak Kristen, Pak. Jadi ada liberal dikit lah. Tapi nggak liberal dikit. Tapi itu apa pola berpikirnya kemudian. Itu kira-kira Muhammadiyah pemahamannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Mari. Terima kasih. Untuk menerjemahkan atau perbedaan ada konflik itu kan tadi sampaikan ada jamaah, ada jamiyah. Kita sudah punya organisasi. Maka orang dalam berorganisasi itu kan bisa dilihat sejauh mana loyalitas dalam berorganisasi. Contoh katakanlah kalau memang warga Muhammadiyah itu sudah loyalitas, apa yang menjadi putusan dari pimpinan Muhammadiyah kita ikuti. Sama. Di NU juga sama, karena itu sudah putusan dari PBNU, kita di bawah ya harus satu komando, satu barisan, sami'na wa ta'na, itu ya, untuk menjaga itu. Sekali lagi loyalitas dalam itu. Cuman kadang-kadang di kami itu amaliyahnya sudah tinggi, tapi cara berorganisasinya masih kurang. Kira-kira seperti itu. Apa yang disampaikan tadi itu, karena sudah Pak Kiainya mengatakan seperti ini, ya memang itu kekuatan yang luar biasa itu. Ya, terima kasih. Itu Pak, singkat tapi padat. Oke. Ini seru sekali dialog kita siang ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita break sejenak ya untuk bersama-sama menyimak informasi yang mau lewat berikutnya. Ya, siap.
Para pemirsa, kembali lagi bersama saya Daniel Suharto dan kedua narasumber kita yaitu Bapak Kiai Dr. Andes Pujiono dari perwakilan Muhammadiyah. Terima kasih. Dan yang kedua adalah Pipsol Bapak Kiai Habib Soleh perwakilan dari Nahdlatul Ulama kan. Nah, menurut panjenengan berdua, apa tantangan terbesar umat Islam yang ada di Kabupaten Purjo pada hari-hari ini? Monggo Pak. Terima kasih Pak Daniel. Jadi tantangan ke depan umat Islam yang kita lihat bahwa adalah mayoritas adalah di tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi Pak. Jadi hampir Purworejo ini tingkat pendidikannya masih sangat rendah meskipun sudah banyak sekolah, tapi dalam arti kelulusan ini masih, kalau melihat database-nya kita itu baru tamat SMP kelas 2. Maka perlu ada peningkatan pendidikan sebagaimana kalau kita pendidikan tinggi maka kualitas sumber daya manusia juga akan lebih bagus lagi. Yang kedua adalah ekonomi. Hampir pendapatan per kapita kita termasuk warga Muhammadiyah dan orang Islam ini sangat rendah. UMR Purjo juga masih hanya 2002 ya, per harinya berapa? Bulannya 2.100.000 atau berapa? Ya, 2.200.000. Ya, ini artinya itu aja belum bisa tercapai. Masyarakat kita umat Islam masih ya buruh tani, buruh matun, kemudian pekerjaan non formal atau sektor non formal itu belum bisa memenuhi. Maka yang paling penting adalah kita mengentaskan kemiskinan dengan cara pemberdayaan. Itu saya pikir yang dalam tanda kutip tantangan adalah di pendidikan, yang kedua adalah ekonomi, yang ketiga adalah kesehatan. Nah, tiga hal ini yang juga menjadi ranah yang dipikirkan oleh Muhammadiyah. Terima kasih Pak. Ya, memang kalau kita lihat dari ekonomi ya Pak, di daerah saya pun juga anak-anak itu bekerja aja sehari itu cuma berapa, ya kan? Paling dapat 100.000, mungkin juga kurang dari itu gitu. Nah, itu problem kita memang ya. Nah, sekarang bagaimana dengan NU? Terima kasih. Tantangan saat ini yang pertama adalah tantangan media. Nah, karena setiap umat Islam itu bisa mengakses barangkali semua ilmu yang dibutuhkan. Entah itu garis besar pokok di Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul di NU atau di Muhammadiyah, bahkan di organisasi lain, itu tantangan media itu luar biasa. Terus yang kedua, ketika media itu tidak bisa dikesampingkan, tapi kadang-kadang anak-anak kita itu adalah dengan media itu gampang dengan para ustadz, para masyayikh, para kiai, sehingga kadang-kadang dengan media itu mencari ilmu agama ini diperbolehkan. Tapi cara NU itu berkah kurang. Semakin orang itu rekoso yang golek ilmu, maka berkah juga semakin beda. Itu dengan media itu paling tidak tetap contoh kalau belajar Al-Qur'an itu harus tawajuh dengan guru. Harus ada guru gitu ya. Apalagi guru itu bukan gurunya HP. Itu tantangan itu siapapun saat ini bisa mengakses itu. Terus yang kedua apa yang disampaikan hampir sama Pak. Yang kedua yaitu tentang ekonomi dan ilmu. Maka sahabat Ali itu kan mengatakan la yasluhu hadad dunya illa bil ilmi wal mal. Artinya bahwa organisasi apapun itu tidak akan sukses tanpa didukung dua, SDM yang maju, yang kedua ekonomi yang kuat. Katakan Pujiono selain ganggu saya itu kalau ngobrol laisal mal kulusain gagal mobil fulus kulusain lulus gitu apa sih? Itu sangat penting di agama apapun paling tidak permasalahan ekonomi, permasalahan ilmu itu penting. Kita di Muhammadiyah juga luar biasa ini. Bahkan kalau saya ngobrol itu kampusnya itu kampus Muhammadiyah. Itu SK-nya Muhammadiyah, tapi kalau di dalamnya takoni wong itu aneh sebab orang NU, tapi nyaman-nyaman saja. Artinya bahwa selama ini nuwun saya mau mondok di Barwani atau pondok-pondok besar yang lain, alhamdulillah, tapi alhamdulillah bisa bersama. Contoh NU belum punya rumah sakit, mau ke sangat moderasi, Pak. Bahkan orang NU kalau sakit kadang-kadang juga nuwun sewu ke Palang Biru juga boleh. Panti Walu ya. Kan kemarin tuh ketua MUI saja juga dirawat di Panti Walu ya. Artinya bahwa moderasi di Purjo sangat luar biasa. Tapi seingat kami, ketika dulu belum ada FKUB, untuk mempertemukan beberapa tokoh agama kelihatannya wadahnya kurang. Jujur saja ini saya sama kakak saya itu bisa bertemu bahkan sering-sering tiap hari karena berwasilah ada FKUB yang memadai semua ini, sehingga seakan-akan antara ketua Muhammadiyah atau di bawah itu karena atasannya itu apa sama Daniel itu sama-sama merangkul, sama-sama memberikan contoh yang baik, sehingga alhamdulillah sampai akar rumput pun juga saat ini tidak ada permasalahan. Itu berarti untuk kesehatan ini memang sangat susah, apalagi kami menghormati harus belajar sama Muhammadiyah tadi, walaupun itu tapi sudah punya
rumah sakit dan sebagainya. Nah, tapi rumah sakit kalau yang ngisi KNU ya nggak bisa, maka saling tetap saling kolaborasi. Iya. Itulah kolaborasi ya. Memang kalau kita melihat dari Muhammadiyah dan NU ya, konsen NU mungkin sudah beda dengan konsennya Muhammadiyah. Muhammadiyah pendidikan pun juga, orang kami pun juga masuk kampusnya Muhammadiyah gitu kan. Kemarin ada wisuda juga orang Katolik gitu kan. Nah ini kan juga satu berkat lah bagi kami bahwa ada kampus Muhammadiyah ini juga bisa berkahi yang lain gitu. Oke, tantangan itu memang kita lihat bahwa tantangan itu begitu jelas ya. Tapi juga tantangan itu kan butuh solusi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan juga. Nah, menurut panjenengan langkah nyata apa yang bisa dilakukan bersama antara Muhammadiyah dengan NU? Karena problemnya jelas tadi, ada ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan dan sebagainya. Nah, kira-kira apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi dalam perspektif ekonomi, Pak Daniel, Muhammadiyah punya lembaga yang namanya Lazismu. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah itu menghimpun dana dari Agnia. Nah, semua kemudian Agnia itu membayar Lazismu di Muhammadiyah untuk apa? Maka kemudian kita tasarufkan dengan menggunakan 8 asnaf itu. Salah duanya adalah fuqara wal masakin, kemudian juga ada pemberdayaan. Maka disitulah kemudian ada penyantunan lewat lembaga Amil Zakat Muhammadiyah itu dalam sisi untuk ekonomi. Tapi tidak konsumtif juga, tapi bagaimana kemudian ada modal bergulir. Nah, maka kemudian ada pemberdayaan ya. Maka kemudian ada dana yang dialokasikan untuk modal bergulir, dan itu tidak dilepas begitu saja. Ada advokasi, ada pembimbingan. Nah, kita pernah membuat pengrajin tempe di daerah Sidorejo itu. Kita kawal itu. Kemudian kita pernah memberdayakan bakul es di beberapa pinggir toko. Kemudian kita biayai. Tapi setelah itu kemudian dia berinfak. Dia berinfak kemudian nanti digulirkan lagi. Itu salah satu cara untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan kerjasama dengan UMKM. Untuk pelatihannya lewat UMKM. Yang kedua di bidang pendidikan tentu Muhammadiyah dalam tanda kutip tadi saya matur. Kalau sekolah Muhammadiyah itu yang sekolah hanya warga Muhammadiyah, tidak punya murid, Pak. SD Muhammadiyah itu sekarang jumlahnya siswanya 650. Ya, itu dari 90% Nahdlatul Ulama. UMP kemarin sudah 600 itu, Pak. 600 itu ada 1% itu Katolik, 1% ada. Kemudian yang dari 85% itu adalah Nahdlatul Ulama. Muhammadiyahnya sekitar 14% itu. Artinya apa? Kita mencoba untuk bersama-sama mengemas pendidikan dalam rangka untuk tadi sumber daya manusia lewat pendidikan itu. Sehingga ketika SDM-nya teratasi, ilmunya tambah, maka insya Allah kehidupannya akan semakin tinggi. Yang ketiga, kaitannya dengan kesehatan, Muhammadiyah mengupayakan rumah sakit. Kita punya rumah sakit 2 di Kota PK Muhammadiyah, kemudian di Aisyah. 2 rumah sakit ini kemudian berkolaborasi untuk kemudian menyantuni umat. Kalau kita menolong umat itu nggak pernah ditanya agamanya apa, Islam Muhammadiyah apa enggak, ya pokoknya dilayani dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Itu dalam rangka untuk menjaga kesehatan masyarakat. Kontribusi Muhammadiyah bagaimana mencerdaskan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat, kemudian menyehatkan masyarakat melalui 3 pilar tadi, kesehatan, pendidikan, dan juga lazismu. Itu. Terima kasih, Pak. Berarti tidak hanya anggota Muhammadiyah saja, tetapi juga ternyata kita lihat justru pendukungnya dari NU gitu ya. Gimana, Pak, dari NU ya? Terima kasih. Kalau dari NU itu dari awal sudah disumbang. Contoh orang-orang NU itu hamil saja itu sudah didoakan oleh kiai. Dari lahir saja sudah jadi hamil saja sudah didoakan oleh kiai. Langsung lahir sudah disahadat, sudah diperjanjiani oleh kiainya. Bahkan sampai meninggal dunia, maka NU itu ya diserang apapun tetap ada, karena yang dikirim itu, kalau teman kami kan mengirim doa, kalau di NU Anda mengirim doa dan berikan hadiah. Maka ketika sumaila arwahi jami'al kubur minal mu'minin wal mu'minat wal al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini bagaimana untuk menanamkan itu, harus ditanamkan bahwa berorganisasi bahkan sampai akhirat. Terus yang kedua tadi ilmu sampai itu. Terus yang kedua yang disampaikan beliau adalah sangat luar biasa tentang kolaborasi pendidikan. Ini sudah nyaman. Yang ketiga, silaturahim antar elit. Ini alhamdulillah antara NU Muhammadiyah selain silaturahim, saling komunikasi tidak pernah ada masalah, bahkan dengan FKUB semuanya untuk tingkat elit. Tapi kalau dulu enggak ya, Pak? Dulu karena kurang kurang cuma hanya kurang ada, tapi karena media kan belum ada. Kalau sekarang udah
udah guyub rukun lah. Luar biasa. Terus yang ketiga tentang tadi disampaikan ada lazisnu, memang lazisnu luar biasa, artinya dalam konteks ini sudah mapan sudah kuat. Di NU juga ada lazisnu, lembaga zakat Nahdlatul Ulama. Bidangnya hampir sama. Bisa dibantukan untuk bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, terus pelestarian lingkungan, itu antara lain hal-hal itu. Jadi untuk mengemban ini hampirnya mirip-mirip saja. Artinya karena di setiap lembaga itu sudah ada, di NU itu juga ada lembaga kesehatan sendiri. Kalau di Ma'arif itu di bawah naungan Ma'arif ya ada Stahinu, ada apa ya, tapi di situ ada lingkungan Ma'arif. Iya. Jadi tadi ada beberapa bidang ya yang dilakukan oleh lembaga NU maupun juga dari Muhammadiyah. Nah, kira-kira Pak, ini bidang yang paling gampang dijadikan kerjasama itu yang mana itu Pak? Kira-kira di antara bidang-bidang yang ada tadi. Terima kasih Pak. Jadi kalau secara kelembagaan kita sudah ada pernah kerjasama dengan lembaga Lazisnu dan Lazismu dalam penataan pendataan masjid. Dulu Basnas itu ada kekhawatiran begini. Jadi Basnas itu ingin mendata sesungguhnya potensi umat Islam Jakarta itu seberapa, infaknya seberapa. Kan banyak yang kemudian tamir-tamir masjid tidak mau membentuk UPZ. Maka kemudian dianggap ya kalau nanti di UPZ itu nanti duitnya di jalur Basnas. Khawatir gitu kan. Khawatirnya kita pernah kerjasama, kita data. Kita hanya ingin mengetahui kekuatan potensi dana umat itu sejumlah berapa. Baik infak hariannya, infak jumatnya, itu hanya kita minta angkanya distorkan. UB-nya nggak diminta, angkanya saja distorkan. Karena potensi umat Islam itu apa? Ya untuk memetakan sesungguhnya ekonomi umat Islam itu seberapa sih? Sehingga harus dipetakan, kemudian nanti ada kebijakan dari Basnas, dari pemerintah, sehingga tepat sasaran, itu yang diharapkan. Nah kita sudah pernah pendataan antara masjid-masjid NU itu yang data dari Lazismu, tapi masjid-masjid Muhammadiyah dari Lazisnu. Ini sudah alhamdulillah sudah berjalan. Yang kedua secara kelembagaan adalah ketika terjadi bencana Pak. Bencana dulu masih ingat saya di Butuh, waktu itu kita kerjasama dengan pemuda Ansor. Waktu itu ketua pemuda Ansor Gus Mahfud. Kita kerjasama, kita kerjasama dengan membeli nasi bungkus bersama. Relawannya NU, Ansor dan Muhammadiyah dengan baju yang berbeda, tapi kemudian menggunakan perahunya Muhammadiyah karena Muhammadiyah punya perahu. Tapi NU punya logistiknya Gus Mahfud, bawa makanan. Nah, kita setorkan atau kita santuni mereka. Kemudian kita sudah kerjasama itu. Kemudian pernah juga kita, mohon maaf, di dalam Muhammadiyah pernah dulu pengajian bersama di rumah ke rumah. Jadi ke rumahnya Pak Dandung, rumah saya, kemudian rumahnya Pak Dr. Nur Wahid dulu, ya Gus Mahfud itu. Yang mimpin tahlil teman-teman NU, yang ngaji Muhammadiyah. Nah, sudah pernah. Sudah jalan ya Pak ya, sudah jalan. Yang tidak tentara dan itu substansi sesungguhnya yang tadi saya sebut. Sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu kerjasama dengan NU meskipun tidak tertulis tetapi substansinya kerjasama. Ketika melayani umat, ya termasuk umatnya Nahdlatul Ulama, pendidikan juga melayani pendidikan teman-teman Nahdlatul Ulama. Jadi saya melihat bahwa kenapa teman-teman NU juga percaya dengan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, karena meskipun sekolah Muhammadiyah tidak harus jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah karena di dalam perspektif Muhammadiyah itu bisa jadi kader umat. Nah, kader umat itu NU kader umat. Ada kader bangsa, maka bisa jadi pimpinan, ada kader persikatan. Nah, maka sekolah Muhammadiyah itu tidak harus mencetak kader Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah itu hanya 10%. Yang 60% itu kader umat. Kader umat. Dan yang sebagian nanti bisa, yang 10% bisa jadi kader bangsa. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Gitu Pak. Jadi kerjasama yang tidak tertulis itu malah lebih substansial. Termasuk mohon maaf, mahasiswa kita yang di UMP ini sekarang itu yang dari Kebumen itu mondoknya di tempatnya Pak Daud. Di Pak Kiai Mas Kuri. Itu sekolah di UMP tapi mondoknya di sana. Yang ngaji di sana. Bahkan ada di Wan Hasan, di Bulus itu. Di Bulus. Nah, saya pernah mengatakan gitu karena ketika saya ngisi ngaji itu diprotes. Nanti ada PMI itu di Muhammadiyah itu. Tapi nggak masalah karena itu menjadi bagian dari dialog. Nah, gitu Pak Dani. Ya, berarti memang NU dengan Muhammadiyah ini sistem kerjanya sudah berjalan ya. Mungkin Pak Habib. Ya, terima kasih. Saya simpulkan yang paling mendasar itu apa disampaikan beliau adalah 3 hal yang insya Allah sudah dan akan kita perkuat. Yang pertama tentang pendidikan. Nah, ini pendidikan ini memang ada formal dan non formal. Kita akui bahwa pendidikan non formal terutama pondok-pondok pesantren ini tertua adalah memang pondok-pondok pesantren memang mayoritas di NU itu ya penyangga utama Nahdlatul Ulama adalah pondok pesantren. Maka
sangat sinergi sekali antara yang pertama bidang pendidikan ya. Terus yang kedua bidang kesehatan ini juga tidak bisa lepas. Ini insya Allah bisa. Terus yang ketiga bidang sosial tadi ya. Sosial itu kan apa yang disebutkan beliau betul, tidak tersurat tapi tersirat. Ya. Nah, barangkali nanti ke depan biar lebih sesuatu itu ada yang bisa digarap sendiri selesai, tapi kadang-kadang ada garapan yang harus dikerjakan bersama. Nanti kita rumuskan ke depan yang sudah baik ini barangkali perlu kita tingkatkan. Terus barangkali hanya yang tersirat barangkali bisa nanti untuk tersurat. Gitu Pak. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, berarti itu luar biasa. Berarti walaupun tanpa MUU, tetapi ternyata sudah berjalan. Nah, ini luar biasa. Ya, berarti tadi memang sudah jalan ya. Ternyata sukses juga antara NU dengan Muhammadiyah melakukan kegiatan sosial. Ya tadi bidang-bidang tadi juga sudah, pendidikan juga sudah berjalan, sosial juga bisa berjalan, kesehatan juga berjalan. Ini yang Pak Dhani di Jakarta ini, kemarin barusan peletakan batu pertama yang udah Muhammadiyah buat satu training center, pusat kegiatan yang dibangun di situ oleh Muhammadiyah dan NU. Nah mudah-mudahan itu menginspirasi dari sana nanti untuk bisa turun ke Purworejo. Sampai ke bawah Pak. Iya, sampai ke bawah. Iya, oke. Menambahkan Pak Dhani, apa yang disampaikan tadi bansos oleh Pak ini tidak kalah penting di bidang keamanan. Di bidang keamanan alhamdulillah NU sama Muhammadiyah juga bisa bersama. Contohnya Kokam sama Banser, keamanan, kegiatan keagamaan, bahkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kadang bersama, kadang tidak bersama itu kompak. Bahkan NU sama Kokam, Banser sama Kokam juga mengamankan ketika ada kegiatan keagamaan, contohnya peringatan Natal itu Banser juga bisa melaksanakan kegiatan itu di bidang keamanan alhamdulillah juga sudah kita bangun bersama-sama. Menambahkan itu Pak, terima kasih. Ya memang kami sendiri terbantu Pak, ada beberapa tahun yang lalu kami juga menyelenggarakan kegiatan ya untuk doa bersama di alun-alun. Itu kan juga kami minta tolong dari Banser juga kan itu. Dan itu bisa berjalan dengan bagus gitu. Nah, terakhir kedua narasumber saya minta masing-masing untuk memberikan satu kalimat pesan untuk warga Purworejo tentang persatuan umat. Anggap saja ini bukan cuma penutup dialog kita, tapi seperti doa yang kita aminkan bersama di podcast Lantai Surga ini. Ade dulu. Terima kasih. Kata kunci sebenarnya satu, guyub rukun karena FKUB. Maka kata guyub rukun itu tidak hanya di bibir, less service, tapi bagaimana guyub rukun sampai ke bawah. Maka kata kuncinya adalah mari kita menjadi orang yang bisa diteladani oleh grassroots di bawah. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya. Kata kunci kami menjaga tradisi, tetap moderasi, dan tetap modernisasi. NKRI harga mati, Pancasila Jaya, Undang-Undang 45 selalu di hati kita. Ya. Terima kasih. Amin. Ya. Bapak-bapak yang saya hormati, kata pepatah Jawa, rukun agawi santoso, cerah agawi gubrah. Hari ini kita melihat bahwa Muhammadiyah dan NU itu ibarat dua tangan. Bisa berbeda bentuk gerakannya, tapi kalau dipakai bersama, beban berat pun bisa terangkat. Kiranya dialog kecil di Lantai Surga ini menjadi langkah besar untuk Purworejo yang lebih rukun dan maju. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah berbagi pikiran dan bersama-sama untuk berdialog di tempat ini. Akhirnya saya Daniel Suharto beserta Pak Kiai Pujiono dan juga Pak Kiai Habib Soleh mohon pamit. Jangan lupa pantau terus kanal media sosial Kemenak Purworejo. Beri like, komen, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan